Guys, lagi tren sekarang viral di mana-mana tentang bungkus membungkus dan pertarungan antar DJ. Tapi saya nggak bahas itu, sudah banyak yang bahas. Saya mau bahas tentang logonya DJ Panda ini. Jadi kasus ini memang menarik karena ada pro dan kontra. Tapi saya akan baca logonya ya. Ini saya lihat di beberapa postingan yang baru saya mulai lihat setelah kasus ini. DJ Panda ini membuat logo ini kepala panda, terus ada sesuatu di atasnya. Nah, garis yang mengelilingi panda ini jumlahnya 10. Jadi kalau kita tahu ya, angka 10 itu sebenarnya melambangkan kemenangan, karisma, optimisme, dan kecerdasan. Nah, kenapa DJ Panda disukai banyak wanita? Karena tadi ini, ada karismanya di wajah dia. Nah, ini tersirat di logo panda ini ya, dari jumlah segmen kepalanya. Ini boleh percaya boleh nggak, prediksi saya DJ Panda sebentar lagi semakin terkenal dan bisa jadi DJ nomor 1 Indonesia. Nah, mungkin kalian akan bilang kok bisa, padahal dia negatif kan, ini sekarang lagi beritanya. Iya, saya lihatin ya. Kalau kalian lihat ya, ini ya gambarnya pandanya ini persegi-persegi memang. Dihitung segmen yang terjadi di kepala panda ini jumlahnya 35. Dalam numerologi itu melambangkan perubahan dan transformasi. Jadi akan terjadi transformasi pada DJ Panda, pertumbuhan pribadi yang akan membuat dia semakin terkenal. Tapi kalau kita lihat persegi-perseginya panda ini yang sudut-sudut garis-garis ini, itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu kemampuan untuk menggabungkan musiknya itu sangat bagus. Ini saya nggak pernah dengerin DJ Panda secara langsung ataupun ya saya cuma lihat sekelebat aja di media sosial. Tapi ini menunjukkan dia tuh sangat rapi kalau main DJ itu rapi. Ini bener apa enggak saya nggak tahu ya, penggemarnya nanti yang jawab atau yang pernah dengerin DJ Panda langsung. Dia rapi, dia pandai menggabungkan musik menjadi sesuatu yang menarik karena jari yang nggak rapi ini bisa jadi kepala panda. Nah, dia juga sangat bagus dalam pendengaran, kelihatan ya, telinganya 2, balance, matanya, dia jago untuk memvisualkan sesuatu, hidungnya, coba lihat ya, hidungnya dan mulutnya. Itu jadi gini ya, secara indera dia ini sangat jago di bidang yang dia kerjain. Nah, yang kedua nih, yang penting kamu lihat ya. Kalian lihat ada something yang di sini. Ini saya tadi coba warnain. Nah, ini nggak ada warnanya kalau di DJ Panda ya. Tapi ini petunjuk bahwa arah naiknya tuh tinggi banget. Jadi beneran bagus ini logo ini untuk masa depan dia sebenarnya ya. Dan lebih lagi ditunjang sama ini. Nah, amatin lagi ya. Mata, hidung, mulut, dan telinga ini membentuk huruf V, victory, kemenangan. Ini keren lagi nih. Jadi yang dia balancekan di sini, jadi visual, pendengaran, suara itu dan hidung ya. Jadi ini indera-indera ini bisa membentuk sebuah kemenangan. Kalian lihat di atasnya ini ada double V. Jadi ada huruf V lagi di atas. Yang ini terkenal ya di zaman Perang Dunia II sebagai tanda perlawanan terhadap Nazi dan sebagai simbol harapan. Jadi bukan hanya kemenangan tapi harapan dan kemenangan. Ini arti simbol double V. Seperti mahkota, tapi sayapnya angel ini. Dan ada lambang kepalanya angel itu. Ini mungkin kalian akan bilang, ini cuma asal ditempatin. Tapi secara filosofi, kalau ada terbang di kepalanya ini menunjukkan bahwa dari jauh itu kelihatan seperti raja. Jadi potensi untuk dia semakin terkenal itu tinggi. Yang kedua, arahnya kan naik nih. Kalau sayap kan terbang ke atas nih. Dia akan semakin tinggi harusnya. Tapi ada syaratnya. Dia harus jadi figur yang baik. Karena dia ada gambar ini kan kelihatan ya. Yang untuk malaikat itu angel. Nah, kalau dia jadi orang baik, sebentar dia sudah number 1 di Indonesia. Prediksi saya nih. Nah, ada lagi yang menarik. Mungkin nggak banyak orang lihat. Di tengahnya lingkaran ini ada seperti yin and yang. Gelap dan terang. Itu menunjukkan bahwa dia tuh orang yang nggak sempurna. Tapi semua manusia nggak sempurna ya. Gelap dan terang. Tapi perhatiin ya, nggak sembarangan. Arahnya ke sana. Jadi ke atas.
Jadi yin and yang ini bukan di garis yang ini ya, kalau kalian lihat ya, ini lurus semua ke atas gini ya, maksudnya simple. Tapi yang di sini lihat nih ya, saya besarin deh. Ini garisnya nggak lurus ke samping atas kayak naik gitu. Saya nggak tahu ini yang desain logonya siapa, tapi menurut saya, boleh percaya boleh nggak, logo ini membantu karirnya DJ Panda. Dan berita-berita yang terjadi hari ini adalah proses keruwetan hidupnya ini untuk dia naik lebih tinggi lagi. Tapi dengan syarat ya, dia harus jadi figur yang baik, bukan figur negatif. Dia bakal banyak yang suka, bakal semakin naik dan number one di Indonesia bisa terjadi. Pokoknya salah satu jajaran papan atas DJ Indonesia. Tapi ada masukan untuk DJ Panda yang agak kurang itu di tulisan pandanya ini. Ketika dikomposisikan dengan kepala. Kenapa? Kelihatan dia itu nggak balance gitu loh, meskipun mungkin di dalam penempatan awalnya itu pingin balance antara jarak ke sini dengan kepala panda, tapi penataannya ini kelihatan nggak rapi. Nah ini mungkin yang mengakibatkan sekarang ada masalah, itu salah satunya ini, ada sesuatu yang belum balance di hidupnya. Tapi nanti ke depan sempurnain deh tulisan panda di bawah ini, supaya dia ini sudah kuat. Kalau saya bilang kepalanya kuat, bawahnya yang nggak kuat masih. Sempurnain di bagian tulisan. Oke, semoga kalian bisa menyimak. Dan ini saya bukan ahli nujum, saya bukan ahli dukun, saya hanya membaca dari logo karena kapasitas saya sebagai konsultan branding selama hampir 30 tahun. Brand Boomcast.